rahmat serta kasih, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pada pagi hari ini, yaitu acara sosialisasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langgang Buana. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Langgang Buana, yang ketiga adalah acara inti sosialisasi implementasi kurikulum MBKM, dan yang kelima penutup. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, sebelum mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Langgang Buana kepada Ibu Dr. Haja Hernawati Ras SHMSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang kami hormati narasumber sosialisasi kegiatan MBKM, Ibu Profesor Dr. Sri Suning Kusumawardhani, STMT, anggota tim pengembang kurikulum MBKM, Direktorat Dharmawa Dirjadikti, dan dosen UGM serta pakar dalam kegiatan MBKM. Yang kami hormati para pejabat struktural Fakultas Hukum UNRA dan para pejabat struktural Fakultas Hukum UGALI. Kami hormati para dosen Fakultas Hukum UNRA dan para dosen Fakultas Hukum UNARI Jambi dan para mahasiswa Fakultas Hukum UNRA dan mahasiswa Fakultas Hukum UGALI Jambi serta para peserta di luar prodi Fakultas Hukum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya atas nama lembaga menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu narasumber, Profesor Dr. Sri Suning Kusumawardhani, STMT, di tengah kesibukannya yang padat, telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan limpahan karunia-Nya. Amin. Dan selamat Prof atas raihan guru besarnya. Alhamdulillah kita turut bangga, senang. Semoga amanah dan menjadi inspirasi bagi para mahasiswa kami dan para dosen bina kami dan para peserta sosialisasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kegiatan ini untuk para dosen dan mahasiswa yaitu agar lebih jelas memahami kegiatan MBKM berupa magang, praktek kerja lapangan, pertukaran mahasiswa antar prodi dan antar universitas baik dengan prodi yang serupa ataupun prodi yang berbeda. Serta kegiatan kewirausahaan ini yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum UNRA, Prof. Akhirnya, marilah kita bersama acara sosialisasi ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Langgang Buana atas sambutannya. Bapak dan Ibu, serta mahasiswa dan mahasiswi sekalian, marilah kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi implementasi kurikulum MBKM, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Sri Suning Kusumawardhani, STMT, dan berikutnya acara akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Dini Ramdhania, SHMH. Kepada Ibu, kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai, Prof, mohon izin sekali saya minta maaf kemarin kurang profesornya ya, Prof ya. Kemudian satu lagi saya berterima kasih sekali Prof bisa meluangkan waktu bagi kampus kami untuk mengadakan acara sosialisasi yang memang dari semula ketika kami mengajukan hibah kurikulum MBKM ini, saya menginginkan Prof untuk menjadi narasumber di kami, itu intinya, dan semuanya tercapai, alhamdulillahirabbil alamin. Itu intinya ya Prof ya. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV daripada Prof Sri, tapi mungkin saya tidak akan membacakan dalam bahasa Inggrisnya karena kurang fasih, saya bahasa Indonesia saja ya Prof ya, mohon izin. Beliau ini adalah seorang profesor di Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, meraih gelar S1-nya dari UGM, kemudian juga magisternya dari UGM juga, dan doktor dari UGM juga. Teknik Elektro dan Informatika dari UGM. Pada tahun 2009, beliau ini pernah bekerja sebagai peneliti doktoral di Fakultas Pendidikan Teknik Utah State University Amerika Serikat. Dari tahun 2012 hingga 2013, beliau juga sebagai rekan peneliti doktoral program penelitian Erasmus Mundus di Universitas Politècnica de Catalunya, Barcelona, Catalonia, Spanyol. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Inovasi dan Kajian Akademik PIKA UGM. Bidang penelitiannya terkait dengan Educational Data Mining (EDM) dan e-learning atau yang dikenal dengan MOOC, Semantik Teknologi Ontologi, Predictive Analysis and Learning Analytics, Machine Learning and Artificial Intelligence. Mohon maaf, bahasa Inggrisnya balepotan. Learning Management System UGM atau dikenal dengan ELOC yang sekarang digunakan di UGM merupakan salah satu produk dari penelitian tersebut. Proyek penelitiannya saat ini berfokus pada MOOC dan kredensial mikro, di mana kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dapat diterapkan untuk mendukung siswa atau peserta pendidik untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pembelajaran, apalagi ketika saat daring sekarang ini sangat bermanfaat, Prof. Itu intinya. Mungkin itu adalah CV singkat dari beliau ini yang sangat luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi tentang sosialisasi kegiatan MBKM ini. Sebelumnya, Prof, kegiatan MBKM itu ada 8, tetapi yang kami terapkan di prodi kami itu ada 3, yaitu pertukaran mahasiswa antar prodi, kemudian pertukaran mahasiswa antar universitas, kemudian kewirausahaan, dan juga magang, praktek kerja lapangan. Yang lainnya mungkin nanti kalau misalkan ada waktu luang atau lainnya akan kami kaji kembali. Itu Prof sebetulnya. Jadi itu adalah 3 kegiatan kami dalam kegiatan MBKM ini. Itu Prof. Untuk yang selanjutnya, acara selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Silakan, Mangga. Terima kasih Ibu Dini. Ibu Bapak semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, ini luar biasa, pesertanya banyak ya, jadi saya bersemangat Ibu Bapak semua. Nah tadi doa-doa yang terlontar saya aminin Ibu Bapak semua. Memang kami saya sedang proses untuk ke sana, tetapi belum Ibu Bapak. Jadi masih associate profesor. Jadi tapi itu tadi semua sebagai bagian dari doa saya aminin. Karena memang cita-cita besar keluarga saya, karena dari orang kampung kalau jadi dosen ya harus jadi profesor gitu ya. Luar biasa. Matur nuwun sekali Bapak Rektor beserta jajaran pimpinan yang ada baik di Universitas Langlang Buana maupun Universitas Batanghari Jambi, kemudian Ibu Dekan tadi yang sudah menyampaikan pesan dengan sangat kuat, juga Ibu Bapak pejabat struktural yang ada di Universitas Langlang Buana maupun di Universitas Batanghari Jambi, demikian juga Ketua Program Studi, tim kurikulum, Ibu Bapak dosen, dan yang sangat saya sayangi para mahasiswa di Universitas Langlang Buana dan Universitas Batanghari Jambi.
Nah, kebetulan saya itu kalau sudah dengan mahasiswa itu sudah rasanya pengen jadi ibunya gitu ya. Jadi ini merupakan fasilitas untuk saya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan penting mengenai MBKM. Mohon izin share berkaitan dengan MBKM ini, mungkin beberapa materi ini relevansinya ke arah dosen atau ke pengembang kurikulum, beberapa juga berkaitan dengan memotivasi mahasiswa untuk bisa melakukan program-program ini dengan baik. Teman-teman semua, baik mahasiswa maupun dosen maupun pejabat struktural yang ada, jadi saya coba beri judul mengenai strategi implementasi dan nanti banyak pertanyaan juga biasanya mengenai konversi SKS sehingga saya tambahkan di sini. Saya biasa dipanggil Suning atau Bu Suning. Kemudian teman-teman semua, ibu bapak semua bisa melihat beberapa sharing yang saya sampaikan di YouTube saya, di YouTube Suning Kusumawardhani, dan mungkin kalau di medsos itu ada di kalau di Instagram itu Kusumawardhanis gitu ya, supaya kelihatan manis gitu ya. Kusumawardhanis. Kemudian di Facebook ada di Suning Kusumawardhani. Untuk media sosial sepertinya beberapa minggu terakhir ini saya agak pasif karena sedang dapat amanah cucu baru, jadi masih banyak ngurus-ngurus untuk keperluan keluarga terlebih dahulu. Tapi Bu Heni luar biasa ini mengontak dengan semangat tanpa menyerah gitu ya untuk bisa mendapatkan respon. Kebetulan saya itu agak slow respon saat ini. Tapi ini saya berbahagia dan bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semua. Dua agenda saya coba kemas. Yang satu kaitannya dengan MBKM dan penyiapan kurikulum program studinya, dan yang kedua yaitu berkaitan dengan pengakuan. Nanti bagaimana melihat potensi pengakuan SKS di transkrip nilai dan pengakuan di SKPI-nya. Kemudian Ibu Bapak semua, teman-teman mahasiswa, kita bersyukur sekali bahwa kita punya Bapak Pendidikan yang luar biasa, yang view-nya atau jangkauan melihatnya itu jauh sekali gitu ya. Di masa beliau itu sudah memandang ternyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu penting, karena beliau sudah menyampaikan bahwa jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru ya. Ini ya salah satu yang menginspirasi juga program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun ketika kita menjadikan sekolah itu menjadi tempat belajar, menjadi setiap tempat menjadi sekolah atau tempat belajar, kita perlu merancangnya, kita perlu menyiapkannya. Sehingga inilah esensi yang kita ambil untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Teman-teman mahasiswa, ibu bapak dosen dan ibu bapak semua, di era sekarang kita kalau pikiran kita mandek ya, pikiran kita itu tidak berkembang, maka sudah alamat saatnya kita tinggal menunggu waktu saja meredup seperti itu Ibu Bapak semua. Sekarang ini yang kita butuhkan itu mindset kita itu selalu tumbuh, kita selalu mencari apa yang bisa inovasi apa yang bisa kita lakukan supaya cara pandang kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Dari semua rancangan MBKM itu tujuan utamanya supaya mahasiswa ketika lulus itu bisa gap kebutuhan industrinya itu tidak terlalu lebar, sehingga langsung bisa terserap. Harapannya seperti itu ya, sehingga tidak terlalu lama. Mohon maaf ini tadi saya harusnya menyiapkan interaksi dengan mahasiswa, tetapi ini karena tadi ini sebelum acara ini saya sudah ada 2 acara Ibu Bapak semua, tadi jam 7.30 mengisi webinar untuk LL Dikti 4 ya. Kemudian yang berikutnya ini tadi harus menyampaikan hasil penelitian saya mengenai learning analytics. Jadi tadi belum sempat, saya harusnya membuat interaksi di Mentimeter. Nah, biasanya saya tanya itu ke mahasiswa, apa yang paling dikhawatirkan ketika lulus kuliah? Ketika lulus kuliah itu apa yang dikhawatirkan? Sulit kerja. Mungkin ada yang mahasiswa di sini mau menjawab, salah satu mungkin unmute atau mungkin lewat chat. Nah,
Izin Bu. Ya, silakan Dek. Baik, saya Wawan Karjunto Bu dari Fakultas Universitas Langlang Buana Bu, Fakultas Hukum. Ya. Baik, kalau saya kebetulan di sekolah di kelas karyawan Bu. Jadi kalau menurut saya pendidikan itu bagi saya adalah menambah kesempatan sebetulnya. Jadi bukan destinasi lagi kalau bagi saya Ibu ya. Jadi menambah sesuatu hal untuk memperluas kesempatan saya untuk dapat bertahan dari segala macam persaingan Bu, baik dari persaingan manusia atau yang mungkin Ibu sedang perdalami atau disebutnya AI Bu ya. Artificial Intelligence, dimana saya kalau saya sih sadar untuk ke depan itu saingan kita juga bukan 260 atau 70.000 orang di Indonesia, tetapi sudah lebih daripada itu Bu. Mungkin itu Bu dari saya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wawan Karjunto, ini luar biasa. Jadi memang ya mindset kita untuk setelah lulus ini pasti untuk tadi memperluas wawasan, karena kita perlu sadar betul ini sekarang ini saingan kita itu tidak hanya jumlah penduduk yang ada di Indonesia tetapi di dunia, dan tadi ditambah dengan mesin. Kita bersaing dengan mesin ya. Jadi Ibu Bapak semua, sehingga kita perlu menumbuhkan terus agile mindset kita, dan tadi edukasi atau pendidikan ini penting untuk menumbuhkan agile mindset tersebut. Sekarang sedang hangat dibicarakan mengenai buku bagaimana universitas satu saat itu akan mati. Perguruan tinggi itu akan mati. Penyebabnya ya satu, karena cara pandangnya tidak bertumbuh. Cara pandangnya itu fix, sudah seperti itu ya tinggal menunggu waktu saja kalau memang kita mau memutuskan bahwa kita tidak mau berkembang ya Ibu Bapak semua. Nah, kalau berkaitan dengan MBKM ini selalu yang kami sampaikan, keinginan dari MBKM itu apa? Yang pertama, tentu keinginan yang utama kita ada amanah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi itu nanti akan seperti apa, menghasilkan manusia yang seperti apa. Itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi ini menjadi arah dari pengembangan pendidikan tinggi kita. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pertimbangkan juga ketika MBKM ini, yaitu untuk menyadarkan kita semua bahwa sekarang itu kita hidup di abad 21, tidak di abad 20 atau abad 19. Jadi Ibu Bapak semua, abad 21 itu punya karakteristik. Nah, teman-teman mahasiswa, abad 21 itu punya karakteristik khusus. Karakteristik pertama yaitu bahwa kompetensi yang diharapkan pada pendidikan abad 21 itu diarahkan kepada high order thinking skill. Jadi kemampuan komunikasi, kolaborasi, punya comprehension, critical thinking, creative thinking, computational logic, ya itu yang perlu kita sadari betul di abad 21. Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa di UGM itu kami kembangkan namanya mata kuliah transformasi digital. Semua program studi di UGM sejak tahun 2018 kami ajari programming. Kami ajari programming menggunakan bahasa pemrograman Python. Pengikutnya mahasiswa dari kedokteran, hukum, filsafat, farmasi, biologi itu ikut mata kuliah tersebut. Ya. Kemudian sejak 1 tahun ini, jadi sudah berarti ini semester ini dan semester sebelumnya kita buka untuk mahasiswa di luar UGM juga mata kuliah tersebut. Mata kuliah MBKM transformasi digital. Kita ajari programming. Ini berkaitan dengan ini kemampuan computational logic. Kenapa sih kita sekarang pengetahuan mengenai computational logic? Karena tadi kita bersaingnya itu nanti dengan mesin juga. Jadi kita sekarang memposisikan diri bahwa kita itu perancang mesin. Bahwa nanti kita bisa meminta mesin itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak manusia, sesuai kehendak kita gitu ya. Nah, untuk detailnya nanti pasti yang melakukan adalah yang punya expert atau yang punya keahlian.
misalkan programmer. Tetapi dalam kapasitas kita yang punya bidang ilmu, yang punya konteks, itu bisa menerjemahkan keinginan kita ke teman-teman teknis. Jadi seperti itu. Nah, katakanlah di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu banyak sekali aturan-aturan yang berelasi antara satu dengan yang lain. Kalau tidak dilakukan, katakanlah kita ngajari mesin supaya bisa merelasikan antara satu konten atau satu bagian satu dengan bagian yang lain, itu mesti akan butuh waktu yang lama untuk menelaah. Ya, menelaah itu bisa dilakukan mesin dengan kita berikan algoritma. Ya, ada sekarang namanya semantik teknologi. Jadi kalau kita bicara sekup ini, maka yang relevan aturannya bisa terambil. Ya, itu bisa sekali dimungkinkan. Tetapi tidak mungkin akan terwujud sistem itu kalau yang mengilustrasikan atau yang meminta dari bidang ilmunya, dari fakultas hukumnya. Karena yang punya konteks fakultas hukum. Ya, jadi ini yang harapannya bahwa transformasi digital itu bisa berada di semua area. Karena digital transformation atau transformasi digital ini nanti akan mengarahkan pada komunitas cerdas, ya, society cerdas atau smart society yang kita kehendaki. Indonesia kita itu dengan komunitas yang cerdas itu harapannya mau seperti apa? Ini kita akan bergerak semua di semua bidang melalui salah satunya pemahaman bagaimana mesin itu bekerja, algoritma bekerja seperti apa itu perlu dipahami. Kemudian di abad 21, Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa, ada literasi baru mengenai big data, teknologi, dan literasi manusia. Bahkan literasi manusia ini penting, ya, literasi manusia ini penting. Saya ceritakan sedikit, saya menonton film video dokumenter namanya The Social Dilemma. Nah, The Social Dilemma ada di Netflix, ya, ada di Netflix, Ibu Bapak bisa lihat. Di sana ada ungkapan-ungkapan yang menciptakan algoritma di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Ternyata ada ungkapan-ungkapan mereka menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena mereka menyesal sudah menciptakan algoritma yang agak sedikit salah. Ada agak sedikit salahnya gimana? Karena waktu itu menciptakan algoritma di mesin pencari itu keinginnya kalau seseorang ingin sesuatu itu terus kalau bahasa Jawanya itu diujo, diberikan yang sama, yang diperkuat. Dan itu berdampak kalau seseorang senang pada cara pandang tertentu, senang pada seseorang tertentu, dia terus diberi rekomendasi video yang lain yang sama dengan itu, konten yang sama dengan itu, diperkuat. Kalau benci kepada seseorang, ya terus yang direkomendasikan video-video lain yang memang benci itu. Jadi diperkuat, tapi tidak ditambahkan perspektif yang lain. Ya, tidak diberikan perspektif yang lain sehingga muncul sekarang di masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, itu kadang muncul ada dikotomi. Dikotomi sudah yang kalau ya kita rasakanlah kalau zaman-zaman bahkan mungkin sekarang masih ada gitu ya. Cara pandang kita mengkotak-kotakkan gitu ya, jadi terkotak menjadi dua kutub gitu ya, dua terpolarisasi seperti itu. Nah, ini muncul ada literasi mengenai manusia, bahwa kita sebagai manusia kalau menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu, salah satunya itu adalah algoritma tadi, itu perlu memikirkan kemaslahatan masyarakat. Ya, perlu kita proyeksikan ke depan nanti dampaknya seperti apa. Ya ini karena kita semua nanti punya potensi bisa jadi perusak dan punya potensi kita semua itu bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Nah, kita mungkin juga masih tanda tanya sebetulnya COVID ini itu natural atau dibuat, ya kan? Ya, betul. Kalau seperti itu terjadi di suatu saat, Ibu Bapak semua sungguh perlu kita antisipasi seperti itu, sehingga literasi manusia bahwa orang harus saling menghargai, orang harus
punya rasa-rasa kemanusiaan yang tinggi, itu perlu kita berikan. Kemudian yang berikutnya di abad 21 ini tentu ada isu-isu mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). Bagaimana supaya dunia kita itu masih langgeng gitu ya, tidak rusak gitu ya. Isu-isu SDGs ini penting untuk kita sampaikan di abad 21 ini. Kemudian untuk yang berikutnya tentu kita inginkan di MBKM itu sudah memikirkan bagi dosen itu integrasi antara tridharma perguruan tingginya, penelitian, pengabdian, pendidikan itu sudah menjadi bagian yang sinergi seperti itu, dan juga antar bidang ilmu itu sudah mulai kita turunkan dinding-dinding pemisah tingginya supaya bisa saling kolaborasi. Hukum ketika berkolaborasi dengan bidang-bidang sosial lainnya tentu akan sangat luar biasa, apalagi sekarang hukum dengan teknologi nanti akan menciptakan hal luar biasa juga. Demikian juga mahasiswa kita. Nah, teman-teman, tolong di Zoom ini kan ada reaction. Teman-teman setuju enggak ya dengan reactionnya? Bisa macam-macam di situ ya, reaksinya ada thumb up, ada love gitu ya. Setuju enggak kalau saya bilang bahwa teman-teman itu sekarang itu yang kita sebut generasi post milenial atau generasi Z dan generasi milenial, teman-teman itu lebih ingin kalau belajar itu yang kontekstual, belajar sambil melakukan atau yang kita sebut experiential learning. Mohon bisa pakai reactionnya yang ada di di Zoom, ada thumb up, ada love ya, tolong kasih kode ya, terima kasih sekali. Ini saya biasa lakukan kalau mahasiswa supaya tidak kuliah singkatnya tidak garing, itu harus sekali-sekali reaction, jadi harus spontanitas ya. Kalau senang ya bilang senang, kalau nggak suka ya bilang nggak suka gitu ya. Terima kasih. Terus yang berikutnya tentu dari yang kita lakukan, kita tidak ingin melupakan bahwa ada standar di dalam pelaksanaannya ya, karena kalau tidak ada standar nanti jadi bubrah. Ya, yang perlu kita lihat standar yang sudah ada yaitu KKNI, SNDikti, mungkin kalau mau akreditasi internasional nanti ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang perlu tetap kita jaga standar-standarnya. Jadi ini Ibu Bapak semua kira-kira untuk yang kaitannya MBKM. Kemudian sudah ada 2 buku, yaitu buku panduan penyusunan kurikulum ini untuk tim program studi, kemudian buku panduan MBKM ini juga dipakai. Kebetulan di 2 buku ini saya terlibat untuk membuatnya atau mengembangkannya. Kemudian yang berikutnya ini kaitannya dengan relaksasi kurikulum, ini mungkin sangat relevan untuk Ibu Bapak dosen, jadi bahwa kurikulum itu didesain supaya fleksibel dan bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian kurikulum itu sudah memandang bahwa inter, multi, dan transdisiplin itu menjadi bagian yang penting. Kemudian kurikulum itu dirancang seperti teori building atau complex problem solving. Jadi sudah dirancang tahun pertama mahasiswa itu untuk bisa kemampuan problem solvingnya akan seperti apa. Nanti tahun kedua harus seperti apa, tahun ketiga seperti apa, tahun keempat seperti apa, itu harus sudah dirancang. Kemudian tentu karena ini perubahannya agak besar, Ibu Bapak semua dosen, semua sivitas akademi harus bergerak ya, kita sebut sebagai dosen penggerak bersama-sama, kalau bahasa Jawanya nyengkuyung, mensupport kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang penting juga kalau sekarang ini dengan munculnya keterbukaan yang luar biasa, materi kuliah seperti yang saya lakukan, kuliah saya transformasi digital sudah saya share untuk semua gitu. Jadi semua mahasiswa silahkan ikut, dan semester ini pesertanya kalau Ibu Bapak bisa membayangkan, untuk yang di dalam UGM sendiri itu ada 700 mahasiswa. Kami selenggarakan secara fully online. Kemudian yang dari luar UGM itu ada 550. Kami mau jadikan satu kelas tadinya, tetapi kapasitas sinkronnya hanya sampai 1000, sehingga kami pecah menjadi 2 setiap hari, Kamis sore dan Jumat sore. Jadi nanti sore saya akan mengampu mata kuliah ini. Ibu Bapak semua, saya selalu berpendapat di keluarga gitu ya, apapun yang kita punya segera di-share, karena nanti kita akan diberi yang baru untuk diolah kembali. Jadi saya
agak apa namanya agak prihatin kalau pertanyaannya itu nanti kalau PPT saya share jadi saya nggak punya ilmu lagi. Aduh. Ibu Bapak semua. Jadi kalau kita punya ilmu segera di-share. Karena setelah di-share pasti kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Untuk kita olah, untuk kita bagikan lagi. Jadi itu filosofi yang selalu kita lakukan, sharing ya. Kemudian Ibu Bapak semua, kita perlu memanfaatkan digital teknologi yang ada. Kita melihat peluang-peluang bagaimana pemanfaatan teknologi digital di bidang-bidang studi kita, di bidang-bidang atau di keilmuan kita. Ini mungkin lebih banyak ke dosen ya untuk pengembang kurikulumnya. Mohon dengan sangat di Prodi itu sudah memfasilitasi yang sudah tertuang di SNDikti bahwa 20 SKS itu antar prodi di dalam kampus yang sama ya. Di sarjana itu kan minimal SKS-nya 144 ya. Kemudian maksimalnya 7 tahun ya, 144 SKS. Kemudian yang di luar kampusnya hingga itu kan berarti maksimal ya, hingga 2 semester atau setara 40 SKS. Jadi kita Jadi kita akan memfasilitasi 60 SKS mahasiswa itu belajar di luar prodinya, atau yang di dalam prodinya berarti 144 dikurangi 60, ada 84. Ada 84. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat apakah harus 84, kita bisa ambil titik tengahnya. Misalkan antar prodi di dalam kampus yang sama, kita ambil tetap 20. Kemudian yang di luar kampusnya kita ambil 20, 1 semester saja misalkan, supaya kita bisa memenuhi indikator kinerja utama yang butir nomor 2, 20 ini. Kalau kita total ada 40, sehingga kita siapkan di program studi, pembelajaran di dalam program studinya itu 84 sampai 104 SKS. Jadi 104 SKS maksimal untuk memenuhi CPL itu sudah sangat cukup. Selebihnya itu kita pakai untuk memperkuat CPL dengan memberikan kompetensi tambahan. Dengan cara seperti itu, maka daya saing lulusan kita itu menjadi lebih meningkat karena dia sudah terekspos terkait dengan wawasan-wawasan yang luas tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Jadi Ibu Bapak semua, kalau program studi masih memandang bahwa pembelajaran seperti ini, Ibu Bapak semua, saya sering mendapatkan pernyataan, aduh mahasiswa saya itu nggak mau keluar atau nggak mau belajar di luar prodi, karena dia sudah merasa nyaman belajar di prodi, prodinya itu sudah sangat bagus. Kami balik pertanyaannya, mohon maaf sebentar Pak, kalau mahasiswa itu tidak mau keluar, apakah karena mahasiswanya nyaman atau Bapak Ibu tidak membuat inovasi pembelajaran yang kesempatan di kampus dan diberi kesempatan ya. Kadang kita sebagai orang tua itu bilang ikhlas tapi gondeli buntute. Ekornya itu masih dipegang gitu. Jadi kan nggak bisa bergerak gitu. Oke, MBKM, tapi nanti terakhirnya aduh konversinya ini sulit, ini nggak bisa ya, sudah langsung itu namanya gondeli buntute, jadi ekornya masih ditahan gitu. Ibu Bapak, saya adalah produk orang yang dibiarkan belajar keluar dari zona nyaman. Jadi saya anak desa, saya kalau SMP itu harus menyeberangi sungai yang yang kalau hujan lebat itu sungainya Kelly gitu ya, sungainya nanti hanyut gitu ya. Sehingga Bapak Ibu saya itu punya cara pandang, kamu harus belajarnya di luar kampung, harus keluar. Nah, saya dibiarkan keluar kampung ya, saya dibiarkan belajar di luar, jauh dari orang tua sejak SMP, SMA, dan tidak hanya itu saja. Saya belajar keluar jauh dari orang tua sambil saya dibawain adik-adik saya. Adik saya itu 5. Adik saya 5 saya bawa keluar kota jauh dari orang tua. Itulah yang ternyata membentuk apa yang saya dapatkan sekarang.
Saya bisa bekerja paralel, saya bisa punya keinginan belajar terus, itu hasil dari itu ya. Jadi ibu bapak semua, kalau kita sebagai orang tua masih gondeli, jangan-jangan pertanyaan kepada diri kita sendiri, sebetulnya kita tidak sayang kepada anak kita. Kalau kita sayang, biarkan mereka belajar ya. Ibu bapak, saya teruskan yang berikutnya. Ini persiapan di peta kurikulumnya. Jadi ini ibu bapak di kurikulumnya harus sudah menyiapkan supaya nanti alokasi untuk MBKM-nya itu sudah bisa ditata. Katakanlah ada di semester 5, di semester 6 itu sudah ditata. Di UGM sendiri kami membuat satu keputusan atau membuat satu kebijakan bahwa yang MKWK itu sekarang ini di UGM itu kita siapkan di semester 4 ke atas. Kenapa? Karena yang MKWK ini ada kemungkinan bisa di MBKM-kan. Jadi seperti kewarganegaraan, bahasa Indonesia, itu bisa kita padu-padankan dengan program MBKM. Jadi kita bisa naikkan. Dengan cara menyusun seperti ini, nanti kita akan bisa melihat misalkan anak-anak kita nanti di semester 6, semester 7 itu sudah ada program MBKM sehingga kita sudah siapkan di dalamnya. Berikutnya, ini yang menjadi acuan bagi perguruan tinggi dan program studi. Kita sekarang diamanai indikator kinerja utama, perguruan tinggi diamanai itu. Sehingga Ibu Bapak perlu melihat bahwa MBKM ini itu akan membantu perguruan tinggi kita untuk mendapatkan IQ butir nomor 2 yang lebih sesuai target masing-masing perguruan tinggi. Di IQ butir nomor 2 mengatakan persentase mahasiswa program sarjana terapan yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional. Jadi dengan target-target yang ini MBKM bisa kita lalui. Kemudian tadi kaitannya dengan MBKM, sekarang tambah satu program yaitu Bela Negara. Untuk yang bela negara ini sedang dibuat modelnya oleh Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan UPN. Tiga UPN besar dengan Kementerian Pertahanan sedang membuat model tersebut. Kebetulan kami di tim kurikulum atau tim KPT Bilmawa itu sedang mereview juga apa yang sudah didesain oleh Kementerian Pertahanan. Jadi untuk ini nanti kita nunggu dulu dari Kementerian Pertahanan dan UPN desainnya akan seperti apa yang bela negara. Kemudian yang 8 lainnya itu adalah pertukaran mahasiswa, magang atau praktek kerja, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, pengabdian kepada masyarakat. Tadi saya melihat di Lalang Buana, melihat potensi untuk dilakukan terlebih dahulu untuk pertukaran mahasiswa, magang atau praktek kerja, dan kegiatan wirausaha. Sepertinya itu ya, tadi yang disampaikan oleh prodi yang disampaikan oleh tim dari Fakultas Hukum ya untuk penyelenggaraan PKP-nya. Kemudian kita perlu menyadari betul bahwa MBKM ini ada misi besar. Misi besarnya bahwa sekarang ini kan kita tahu bersama bahwa kebutuhan industri, dunia usaha, dunia kerja terhadap lulusan kita itu ada jurang, ada gap. Mereka tuh butuhnya seperti ini, tetapi lulusannya kok keluarannya seperti ini. Ada gap. Mereka selalu kadang-kadang harus menyediakan waktu 1 tahun untuk mentraining supaya siap untuk kerja. Ya, sekarang kita mencoba bahwa di perguruan tinggi sudah melakukan itu supaya upaya link and match-nya itu supaya sudah sejak awal, sudah sejak perguruan tinggi. Misi besarnya untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu memperkuat capaian pembelajaran lulusan dengan memberikan kompetensi tambahan soft skill dan hard skill. Ibu Bapak semua, dari beberapa kali saya sosialisasi ke mahasiswa, ketika saya tanya, apa yang paling mengkhawatirkan, yang paling dikhawatirkan ketika lulus? Ternyata sebagian besar itu salah satu yang dikhawatirkan itu tidak diterima kerja, menganggur. Dan yang dikhawatirkan juga bahwa kemampuan soft skill-nya itu belum mencukupi untuk bisa bekerja
gitu ya. Nah, inilah dengan memberikan kompetensi tambahan inilah supaya nanti mahasiswa itu sudah sejak di perguruan tinggi sudah diberi kompetensi tambahan soft skill dan hard skill. Kadang prodi itu orientasinya itu kan kognitif ya, konsep, definisi, tapi kita tidak merelasikan dengan perkembangan soft skill dan hard skill mahasiswa. Maka berilah ruang ya dengan menggunakan MBKM itu untuk menambah kemampuan soft skill dan hard skill. Kemudian yang kedua itu adalah internalisasi sikap profesional dan budaya kerja. Jadi supaya sedini mungkin mahasiswa kita mengenali bagaimana sikap profesional dan budaya kerja di dunia kerja. Jadi 2 misi utama untuk MBKM tersebut. Kemudian yang berikutnya ini beberapa best practice yang sudah kita lakukan, ya kami lakukan. Salah satunya magang di BUMN, ini kan ada fasilitasi yang magang seperti itu, dan mereka sudah lakukan juga dalam tentang waktu 1 semester. Ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya punya best practice 1 ini Ibu Bapak semua, yaitu waktu itu tahun 2009 belum ada MBKM ya. Kami mencoba berkoordinasi dengan beberapa perguruan tinggi. Ini mahasiswa kita coba beri pengalaman belajar, mereka magang di tempat UMKM. Nah, waktu itu UMKM itu sedang tumbuh-tumbuhnya untuk ekspor ya, untuk ekspor. Kemudian tapi mereka membutuhkan pendampingan ya, pendampingan. Caranya bagaimana? Kita gerakkan mahasiswa kita untuk magang 1 semester atau setengah tahun di UMKM. Kemudian kami berkoordinasi, ya waktu itu saya yang memotori UI area mana gitu ya, UI BINUS area mana, kemudian UGM itu areanya di DIY dan Jawa Tengah, kemudian ITS Petra itu di daerah Jawa Timur Surabaya. Kemudian kita minta mereka untuk ke UMKM tersebut. Kita minta 1, tolong rancangkan smart ICT solution for business. Jadi bagaimana rancangan teknologi ICT bisa membantu UMKM yang ada. Ya, nah, untuk sampai ke sana kita beri bekal. Kita beri bekal karena pastilah anak-anak belum tahu kondisi UMKM, maksud belum tahu UMKM itu seperti apa, aturan-aturan UMKM di negara kita seperti apa, kemudian apa yang disebut sebagai rancangan keuangan di UMKM harus seperti apa. Kita beri pembekalan, yang membekali ya ahli-ahli terkait dengan itu. Kita beri pembekalan materinya, kemudian setelah pembekalan kita terjunkan anak-anak, ya kita terjunkan membantu UMKM tersebut. Ternyata hasilnya luar biasa. Daripada anak-anak ini magang di tempat industri besar, ternyata pengalamannya lebih besar ketika UMKM ini. Karena kalau di industri besar kan biasanya kita menerima ya, diminta apa. Kalau ini itu mereka mengusulkan. Jadi mereka mendesain. Jadi ada hal-hal yang mereka gali itu yang itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Kemudian mereka bekerja di UMKM, ada yang waktu itu dapat di Klaten, kebetulan anaknya ini anak yang soleh sekali, maksudnya mereka senangnya itu yang betul-betul ibadah, ngaji dan seterusnya, kemudian nggak tahunya dapat UMKM-nya itu produksi pakaian-pakaian dalam wanita gitu ya, jadi ada bra dan lain sebagainya. Kemudian Bu Suning, ini saya kok ditempatkannya di sini ya, waduh itu tadi nggak tahu, pokoknya sudah tersebar gitu deh, tolong dilihat anunya aja, ininya jangan dilihat bra-branya, tapi dilihat bisnisnya saja gimana gitu. Itu jadi gojekan sampai sekarang. Terus anak-anak ini tahun 2009 anak-anak ini selalu saya pantau hasilnya seperti apa. Luar biasa Ibu Bapak semua, anak-anak ini sebagian besar itu punya bisnis, dan bisnisnya nggak kecil, itu bisnisnya itu besar-besar, dan ternyata mereka banyak belajar dari proses-proses yang ada di sini. Kemudian waktu itu kami minta sponsor ya, minta sponsor dari pihak USAID dan Cisco untuk anak-anak kita lombakan hasil dari solusinya tadi, kita lombakan dapat 3 besar. 3 besar ini namanya De Irma,
De Irma ini latar belakangnya teknik sipil, tapi dia mempelajari IT. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang ini dari UGM juga, namanya Mas Yoga. Ya, sekarang dosen sekolah vokasi UGM. Ya, kemudian ini dari Petra. Jadi dari 3 yang menang itu 2 dari UGM, mereka diberangkatkan ke Silicon Valley, ya, untuk melihat bisnis di sana. Waktu itu saya minta, aduh kok dosen pendampingnya nggak diajak ya, gitu. Jadi ini pengalamannya. Tetapi ada sayangnya anak-anak ini belum ada program MBKM. Mereka diakui kerja praktek 2 SKS untuk melakukan tugas 1 semester. Ya, ini sayang sekali. Sehingga kalau dengan adanya MBKM kita harapkan bisa maksimal membawa manfaat kepada mahasiswa. Tentu butuh strategi untuk melakukan MBKM. Strategi pertama, yakinkan di peta kurikulum sudah disiapkan MBKM itu. Strategi 2, kita harus menetapkan capaian pembelajaran dari MBKM-nya. Capaian pembelajarannya apa, supaya nanti arahnya jelas. Yang ketiga, itu kita perlu duduk bersama dengan pihak mitra, bahwa anak-anak ini itu nanti akan seperti apa MBKM-nya supaya jelas. Jadi tidak nanti di tempat magang hanya untuk fotokopi, hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Jadi mohon dengan sangat untuk bisa berkolaborasi dengan mitra mendesain programnya. Seperti itu, dan saya mungkin akan lanjut terkait dengan SKS. Terkait dengan SKS, itu kita punya acuan di SNDikti. 1 SKS itu setara dengan kurang lebih 45 jam. Ya, ini pengertian 1 SKS. Sehingga kalau kita lihat strategi apa yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan pengakuan SKS. Yang pertama tentu harus ada kesesuaian dengan learning outcome. Learning outcome atau capaian pembelajaran itu yang kita lihat capaian pembelajaran lulusan, bukan CPMK. Kalau CPMK terlalu sempit ya. Kemudian kesesuaian dengan kegiatan pembelajarannya ya. Dasar hukumnya ada di Permendikbud nomor 3 dan Kemendikbud nomor 74P 2021 yang ini sedang kami review ya, kami ikut mereview ini supaya konsisten terhadap SNDikti, karena yang sekarang ini kita tengarai agak kurang konsisten. Kemudian yang berikutnya, ini beberapa program yang ada, Ibu Bapak semua, teman-teman mahasiswa, ketika melakukan MBKM, nanti teman-teman mahasiswa akan diberi kesetaraannya. Kesetaraannya oleh Prodi bisa dibuat dengan cara free form, atau dengan structure form, atau hybrid form. Yang paling mudah yaitu yang structure form. Jadi sudah disediakan kumpulan-kumpulan mata kuliah yang nanti menjadi pengkonversi. Nah, kemudian kalau yang hybrid form juga ada beberapa yang menyelenggarakan. Nah, nanti kompetensi tambahannya bisa diberikan di SKPI-nya atau bisa diutarakan juga di dalam transkripnya. Jadi ini beberapa hal yang ada, ini contoh-contohnya untuk masing-masing. Saya akan lanjut, ini Ibu Bapak semua. Mohon dengan sangat Ibu Bapak semua memandang bahwa MBKM ini itu adalah membawa manfaat besar bagi mahasiswa. Kalau membawa manfaat besar bagi mahasiswa, tentu mahasiswa akan bersemangat menyelenggarakan MBKM ini. Kami diskusi dengan IPB bahwa kegiatan MBKM itu perlu diakui SKS-nya di dalam transkrip dan juga perlu dinyatakan secara eksplisit di SKPI sebagai portofolio dari mahasiswa. Nah, dengan cara seperti itu, artinya mahasiswa melihat, aduh manfaatnya besar banget ini, karena ketika saya membawa transkrip dan membawa SKPI, saya mau ngelamar pekerjaan atau saya akan studi lanjut, itu terbacanya kuat sekali. Ini contoh SKPI yang kami punya di UGM, ada di bagian umum dan bagian lampiran seperti ini. Untuk yang bagian lampiran sendiri, kami sedang mendiskusikan supaya ada kolom tambahan di sini. Kolom tambahannya yaitu jam kegiatan, supaya nanti kelihatan misalkan ada MBKM gitu ya, ada MBKM melakukannya magang, misalkan ini MBKM gitu ya, ini MBKM, kemudian melakukannya dengan cara magang, kita sebutkan di sini MBKM, kemudian di sini kita tulis magangnya,
Nah, kemudian di sini kita bisa lihat selama berapa, 1 semester atau berapa bulan kita sebutkan di sini, sehingga lebih kuat. Ya. Ibu Bapak semua tentu maaf, kok saya stop share. Saya lanjutkan share-nya. Ya, untuk yang berikutnya, tentu kita perlu melihat beberapa hal ya terkait dengan pertukaran mahasiswa. Yang pertukaran mahasiswa mohon tidak dimaknai dengan resiprokal. Jadi misalkan Langlang Buana mengirim 10 ke Udayana, kemudian Udayana mengirim 10 ke Langlang Buana. Bukan seperti itu. Yang kita maksud pertukaran mahasiswa itu adalah mengambil mata kuliah di luar program studinya. Mengambil mata kuliah di luar program studinya. Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa, untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya, mohon dengan sangat bahwa apa yang kita lakukan itu untuk menguatkan CPL yang sudah ada di Prodi. Tetapi CPL yang ada di Prodi yang dilihat jangan hanya aspek pengetahuan saja, jangan hanya aspek kognitif saja, tetapi lihat juga bagian sikap, lihat bagian keterampilan. Nah, kemudian di pertukaran mahasiswa ini kita ingin memberikan kompetensi tambahan. Ya, kompetensi tambahan. Misalkan prodi desain produk nih. Nah, CPL desain produk ini salah 3-nya itu seperti ini. Mampu merancang produk, mampu mengevaluasi objek desain, mampu menyusun solusi desain secara visual, seperti itu. Dalam perjalanannya mahasiswa itu butuh kalau supaya CPL-nya ini kuat, mahasiswa butuh diberi pengetahuan mengenai bagaimana merancang keuangan, bagaimana melakukan fungsi pemasaran, bagaimana merancang periklanan. Ya. Ini yang kita sebut sebagai kompetensi tambahan. Yang kebetulan ini diselenggarakan oleh Prodi Akuntansi Manajemen Komunikasi. Sehingga Prodi kita nanti akan berkomunikasi dengan Prodi tersebut untuk bisa mengambil mata kuliah itu. Demikian juga untuk yang lainnya. Yang lainnya. Ini kami buat di buku panduan MBKM Ibu Bapak semua, karena ketika menyusun panduan MBKM kami kan melakukan FGD dengan beberapa perguruan tinggi, sudah akan dilakukan model blok-blokan seperti itu. Nanti PTN-BH dengan PTN-BH, PTN tidak ber-BH dengan tidak ber-BH gitu ya. Kemudian yang PTS dengan PTS. Jadi ada blok-blokan seperti itu. Aduh, ini gawat ini. Sehingga kami merancang contoh yang ada di sini. Kami menginginkan bahwa kita semua menginginkan bahwa ketika mahasiswa mengambil di prodi di kampus yang lain untuk prodi yang sama, itu saling menguatkan keunggulan keilmuannya. Jadi misalkan UGM itu posisinya kuat untuk kehutanan UGM, posisinya kuat di ekosistem hutan dataran rendah dan hutan pantai. Ya, kemudian katakanlah di Uncen, di Universitas Cendrawasih itu kuat di ekosistem hutan mangrove, hutan pegunungan. Maka memungkinkan mahasiswa UGM dengan Uncen ini saling belajar. UGM belajar ke Uncen, Uncen belajar ke UGM. Jadi kalau sudah seperti ini sudah tidak blok-blokan. Nah, kita dasarkan pada keunggulan keilmuan masing-masing. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang prodinya berbeda, perguruan tingginya berbeda, sama untuk memperkuat CPL memberikan kompetensi tambahan. Kemudian berikutnya untuk program-program MBKM kalau bisa itu desainnya itu sudah kita rancang menggunakan pendekatan case method atau case based learning dan team based project. Jadi supaya nanti kita melakukannya memberikan manfaat tadi yang terkait dengan komunikasi, kolaborasi, yaitu mengarahkan kepada kemampuan atau keterampilan abad 21. Ini ilustrasi dari pertukaran mahasiswa. Di syarat MBKM itu salah satunya adalah mahasiswa aktif, terregister aktif di perguruan tinggi. Supaya kita bisa melakukannya seperti ini. Misalkan ini mahasiswa UGM, dia semester ini mengambil 21 SKS. Kemudian dia ikut pertukaran mahasiswa, kebetulan ke Udayana. Posisinya di Bali nih, di Bali. Mengambil di Bali ternyata dilihat dari mata kuliah yang ada di sana, itu ada 15 SKS yang bisa diambil. Karena posisinya di Bali. Sayang sekali kalau dia jatahnya 21, ngambilnya 15. Sehingga UGM sudah memutuskan, kita perlu siapkan mata kuliah fully online.
untuk jaga-jaga kalau mahasiswa mau belajarnya dari luar. Ya, artinya mahasiswa ini nanti akan bisa mengambil mata kuliah fully online 6 SKS supaya dia tetap semester itu mengambil 21 SKS. Ini dimungkinkan untuk kegiatan pembelajaran kita saat ini. Atau mungkin kebalikannya. Mahasiswa ada di UGM mengambil 15 SKS, kemudian katakanlah mahasiswa UGM pengen mengambil mata kuliah di Harvard gitu ya. Kebetulan yang di Harvard itu ada yang fully online mengambil 6 SKS. Jadi bisa kita lakukan seperti itu ya. Kemudian yang kaitannya dengan MBKM, teman-teman mahasiswa, ibu bapak semua, bahwa ketika melakukan katakanlah magang ya, ketika magang. Ketika magang seperti yang saya ceritakan tadi kan butuh bekal nanti supaya nanti proses magangnya itu lancar. Maka kita bisa mengambil materi-materi mata kuliah sebagai bekal-bekalnya di sini. Ya nanti untuk pelaksanaan magang. Tapi mohon dengan sangat jangan didesain kuliah di tempat magang. Jadi ada banyak prodi itu mendesainnya seperti ini. Karena magangnya akan diakui menjadi 7 mata kuliah, maka seperti mahasiswanya itu di tempat magang tetapi mengambil mata kuliah. Ikut kuliah sinkronnya, kemudian nanti ikut UTS, ikut UAS. Ini sudah kebolak-balik zamannya ya. Ini itu magang yang hasilnya akan dikonversi ke mata kuliah, bukan mengikuti kegiatan kuliah di tempat magang. Kalau kayak gitu ngapain repot-repot magang seperti itu. Jadi mohon dengan sangat Ibu Bapak semua untuk jangan sampai merancang hal-hal yang lucu-lucu seperti itu. Oke, demikian juga untuk yang wirausaha. Ya, ketika akan melakukan wirausaha, tentu mahasiswa ini butuh bekal. Maka kita bisa kasih bekal-bekal mata kuliah yang relevan, yang di sini menjadi bagian dari 20 SKS-nya. Jadi seperti itu Ibu Bapak semua, dan ini kita lihat masing-masing punya peran, termasuk mahasiswa punya peran, yaitu merencanakan bersama dosen pembimbing akademik untuk kegiatan MBKM-nya, kemudian juga mungkin menyusun proposal, mendaftar, memenuhi persyaratan, menjalankan MBKM-nya dengan tanggung jawab. Dan sekarang ini kita difasilitasi program-program kementerian yang luar biasa banyak. Mohon bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin teman-teman bisa melakukan MBKM yang ditawarkan oleh kementerian karena kalau kita melakukan di prodi pasti kan biayanya besar ya. Ini sudah fasilitasi, apalagi yang model pertukaran mahasiswa ke luar negeri ISMA. Mohon dengan sangat dimanfaatkan teman-teman semua. Ya kita sudah lihat tuh yang pada berangkat ke Amerika, sudah pada berangkat ke mana lagi gitu ya. Betapa bahagianya kita bisa kalau kita lihat berpetualang. Belajar sambil berpetualang karena petualangan itulah yang kebetulan nanti akan membentuk kepribadian kita satu saat nanti. Jadi itu Ibu Bapak semua mudah-mudahan bisa menyemangati mahasiswa juga melakukan hal-hal terbaiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada 2 yang akan bertanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Memang dari kami ada beberapa yang ikut kegiatan dari kementerian seperti kampus mengajar juga, walaupun memang kita itu tidak ada ininya, tetapi saya berikan kemungkinan saja untuk mahasiswa melakukan kampus mengajar. Dan mereka apresiatif sekali walaupun belakangnya ibu capek katanya begitu. Kemudian juga ada pertukaran mahasiswa tapi ke antar LLDP. Ada yang dikirimkan ke Universitas Cendrawasih juga, kemudian juga ada pertukaran dosennya dengan Stikes Papua juga itu ada. Cuman untuk yang pertukaran mahasiswa ke luar negeri sepertinya memang kami kendalanya adalah dari bahasa. Jadi minim sekali yang mengikutinya. Itu intinya seperti itu Ibu ya. Untuk itu karena waktu juga masih ada, saya persilahkan kepada peserta yang akan bertanya. Pertama dari, jangan dulu Pak Wawan tadi sudah, Miftahudin. Silakan Miftahudin. Halo Miftahudin, Muharam.
Oh ya sudah, kalau begitu Pak Wawan saja. Silakan Pak Wawan Kunjo Karjunto. Mungkin Silakan Pak Wawan. iya Ibu, terima kasih. Mungkin hokinya udah ada di saya Ibu. Jadi Iya. saya yang bertanya. Ibu, mohon izin Bu Suning, kalau saya melihat dari awal sampai yang terakhir Ibu sudah jelaskan kepada saya, ini cukup luar biasa ya Bu ya, kalau memang kita bisa melakukan ini dengan maksimal, saya yakin sumber daya manusia yang ada saat ini itu bisa fight di luar, apalagi yang dengan tujuan dunia kerja ya Bu. Cuma ada satu hal yang mungkin masih mengganjal di dalam diri saya. Salah satunya adalah program pemerintah untuk melakukan sertifikasi, yaitu program pemerintah yang dikelola oleh BNSP, di mana seolah-olah itu apa yang kita lakukan selama kita kuliah, apa yang kita usahakan selama kuliah, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena sekarang ambil satu contoh di divisi HRD di kita itu memang harus tersertifikasi BNSP. Nah, pertanyaan saya, untuk apa kita selama ini kuliah? Untuk apa kita mencoba untuk pengabdian kepada masyarakat? Apakah itu kurang? Nah, mungkin ini juga masukan kepada pemerintah juga. Untuk apa sih diadakan BNSP itu? Sedangkan kalau memang dengan program yang MBKM ini kita bisa maksimal untuk mahasiswa bisa maksimal, sehingga ketika mahasiswa itu sudah lulus, mereka sudah siap untuk bekerja. Mereka tidak akan perlu lagi harus memikirkan, oh saya mau masuk HRD, oh saya harus masuk marketing. Marketing saja sampai harus ada sertifikasinya Bu sekarang Bu. Kita nggak menyalahkan pemerintah bahwa memang segala sesuatunya harus terfokus. Sama mungkin seperti kita naik kendaraan nih Bu. Kalau saya punya SIM C, saya tidak boleh naik kendaraan roda 4. Mungkin sama seperti itu. Cuma untuk apa jadinya kuliah kita ini sia-sia ketika pemerintah melakukan satu sertifikasi lagi di luar dari dunia pendidikan, hanya untuk meyakinkan bahwa orang ini sudah tersertifikasi. Mohon izin Bu, saya untuk memberikan training di kantor saya pun saya harus tersertifikasi, dan alhamdulillah saya harus membayar sertifikasi yang cukup lumayan Bu, sekitar 5 juta atau 6 juta Ibu. Nah, jadi maksud saya, untuk apa kita kuliah? Untuk apa pemerintah mewajibkan atau banyak perusahaan juga mentargetkan bahwa yang masuk ke sini harus S1, S2, S3, S4, S5. Mungkin kalau memang kita masuk ke dalam perusahaan itu akhirnya jadi mentah lagi Bu. Dan satu informasi juga bahwa institusi BNSP ini sudah mengikrarkan bahwa untuk menjadi SDM HRD itu harus tersertifikasi. Dan itu saya melihat ini sudah bukan suatu pendidikan lagi dan bukan satu sertifikasi lagi, tetapi suatu lahan usaha supaya ada pemasukan. Mungkin itu saja Bu prihatinnya dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Wawan. Langsung atau gimana Bu? Ya silakan Ibu, langsung saja. Pak Wawan, terima kasih. Ini kegelisahan bersama sepertinya ya, dan kita menyadari itu, dan kita mendapatkan berita baik bahwa BNSP ini kan termasuk lembaga yang dibubarkan sekarang. Jadi jadi sudah ada berita baiknya, jadi bahwa ini sudah pemerintah juga sudah mendengar keluh kesah kita sepertinya. Jadi ini termasuk yang tahun ini target untuk dibenahi, dibubarkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suni. Jadi Pak Wan langsung ada reaksi ya Pak Wan ya. Apa? Ya, masih ada yang bertanya? Kalau misalkan tidak ada, saya saja yang bertanya ya Bu. Untuk kewirausahaan,
karena beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti sosialisasi juga ada yang mengatakan bahwa kewirausahaan itu dilaksanakan sesuai dengan prodinya. Itu intinya. Nah, kalau misalkan Fakultas Hukum, apakah memang kewirausahaannya ini adalah berupa sesuai dengan prodinya? Kan istilahnya ada advokat, pengacara, terlalu sempit gitu Bu untuk kalau kewirausahaannya disesuaikan dengan prodinya. Tetapi ternyata apa yang saya pahami dari buku-buku Dirjen Dikti tentang kewirausahaan, ternyata memang berbenturan dengan ketika ada sosialisasi di kampus kami yang katanya harus sesuaikan dengan prodinya. Jadi membuat kebingungan sekali, padahal kan yang namanya kewirausahaan itu seharusnya memang sudah dilaksanakan ketika Presiden SBY dulu diwajibkan adanya mata kuliah itu pada setiap prodi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya ini memang ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Orang yang melihat bahwa kewirausahaan ini diarahkan ke bidangnya supaya nanti keilmuan yang didapatkan di prodi itu memang dibawa gitu ya ketika wirausaha. Tapi juga ada negatifnya tadi. Kalau ini bidang-bidang kita untuk yang wirausaha seperti di Fakultas Hukum, itu kan kalau di prodi saya teknologi informasi bisa masuk ke berbagai macam bidang yang lain, seperti itu ya. Kalau yang Fakultas Hukum gitu area-area untuk wirausaha kan mungkin terbatas karena profesi-profesi yang ada, sehingga saya memandang ini mungkin cara pandang personal saya bahwa wirausaha yang kita akan pakai sebagai acuan yaitu program MBKM-nya tadi. Yang pertama, memperkuat CPL dengan memberikan kompetensi tambahan. Memperkuat CPL itu kita tidak hanya mengambil CPL yang ada di pengetahuan saja, di kognitif saja. Tetapi kita bisa mengambil CPL yang ada di keterampilan. Misalkan kemampuan kompleks problem solving, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian bekerja memberikan bertanggung jawab untuk berkontribusi memberikan manfaat. Itu CPL yang bisa kita kuatkan, sehingga tadi area-areanya kalau tidak 100% sama, tapi bisa menguatkan CPL itu, saya menganggap secara pribadi itu bukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan, karena mahasiswa akan mendapatkan kompetensi tambahan. Seperti itu, Bu. Oh, jadi istilahnya yang ketika saya membaca di buku panduan itu, kewirausahaan itu nanti akan diukur dari kemampuan penerimaannya. Seperti itu tetap ya, intinya seperti yang begitu kewirausahaannya, Bu ya. Ya, berarti memang sudah jelas sekarang, memang tidak selalu harus, mungkin ada beberapa yang mengatakan demikian adalah ketika untuk konversi mungkin Ibu, jadi harus ada bidangnya itu, intinya seperti itu. Satu lagi, mungkin ada yang bertanya dari mahasiswa tidak? Kalau tidak, sekalian saja saya lagi. Oh, ada ini, ada. Oh, silakan Bu Ria. Ini dari dosen FKIP. Silakan Bu Ria, mangga. Iya. Baik, terima kasih Bu Dini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Suning, begitu banyak ilmu yang bisa saya dapatkan pada hari ini. Memang kebetulan kami sedang menata untuk menjadi berdiri dengan benar MBKM itu ada di dalam prodi begitu. Nah, sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi ini tentang syarat, Bu. Kan seorang mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM itu ada syaratnya. Nah, berarti tidak semua mahasiswa bisa bebas begitu saja memilih atau mengikuti kegiatan begitu ya, Bu ya. Nah, adapun mungkin ada mahasiswa yang dia sudah memenuhi syarat, akan tetapi dia tidak mau mengikuti. Itu boleh juga kan, Bu? Sehingga dalam artian tetap prodi menawarkan kepada seluruh mahasiswa semua kegiatan MBKM yang
memang sesuai dengan CPL Prodi, akan tetapi kalau mahasiswanya tidak berkenan, berarti Prodi tetap harus memfasilitasi seluruh mata kuliah yang ditawarkan. Begitu ya, Bu? Yang ingin saya tanyakan, mungkin tadi saya mungkin luput tidak terlihat tentang syarat untuk mahasiswa itu, Bu, yang mengikuti MBKM. Karena kalau saya melihat di beberapa program studi yang lain, ada yang memperbolehkan dari mulai semester 2, tapi ada juga yang memperbolehkan dari semester 5 atau semester atas begitu. Mohon petunjuknya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria, pertanyaannya ini dari kritis sekali untuk melihat berkaitan dengan yang tadi saya mungkin kelewatan belum menyampaikan mengenai syarat MBKM. Untuk syarat secara umum itu ada di buku panduan MBKM mengatakan mahasiswa terdaftar di PD Dikti dan mahasiswa aktif, artinya yang melakukan registrasi di semester itu. Itu syarat umumnya. Kemudian syarat-syarat khusus untuk masing-masing program MBKM itu biasanya ditentukan oleh pembuat programnya karena melihat kebutuhannya. Saya beri contoh untuk magang yang kami lakukan di prodi pertanian kami. Saya coba share ini, tapi ini sebagai contoh saja. Saya ambil sebentar yang ada di prodi kami. Kami contohkan salah satunya yang di program magang. Kami tentukan, jadi Ibu Bapak juga bisa melihat program-program yang ada kementerian. Di kementerian itu kan rata-rata mahasiswa yang berada di semester 5 ke atas gitu ya. Di semester 5 ke atas itu ada tulisannya, atau sudah mengambil sekian SKS, itu bisa kita pakai. Saya ambil satu contoh macamnya. Oke, saya share ke Ibu Bapak semua. Sebentar. Ini untuk memperlihatkan contoh syarat. Jadi syarat ini itu tergantung dari prodi. Jadi ini untuk magang. Nah, kami rancang ada bagian pendahuluan, kemudian kami rancang di sini kompetensi nanti yang didapatkan dari magang tersebut apa. Kemudian kami buat capaian pembelajaran program. Ya, ini bukan capaian pembelajaran mata kuliah, tapi capaian pembelajaran program. Sudah kami revisi. Kemudian ini tabel konversi mata kuliahnya. Nanti kalau magang akan dapat mata kuliah ini. Ya, kemudian yang ini ada persyaratan. Jadi nanti ada prosedur persyaratan, yaitu terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester 5 di bulan ini, telah menempuh minimal 100 SKS, IPK minimal ini kemarin kami minta untuk direvisi. Tolong jangan 3 dong, kalau anak-anak yang IP-nya kurang itu justru perlu difasilitasi untuk belajar di luar prodi. Maksudnya karena mungkin di dalam prodi itu mungkin dia orang-orang yang aktivitasnya tinggi dan orang-orang yang belajarnya itu punya cara-cara tersendiri. Jadi kemarin kami minta misalnya 2,75 atau bagaimana. Ya, ini kemarin kami minta untuk merubah. Kemudian ada syarat administratif. Ya, apa saja termasuk surat pernyataan dan seterusnya. Kemudian yang penting lolos di pendaftaran MBKM-nya, karena kan kapasitas MBKM-nya kan tidak banyak juga ya, kita perlu menyeleksi itu. Jadi itu mungkin Bu Ria untuk memperjelas tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, betul sekali, tadi bagi mahasiswa yang tidak mau mengikuti MBKM, maka kita siapkan mata kuliah untuk diambil di dalam prodinya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Suning. Ya, sama-sama. Satu lagi ya. Ya, silakan Bu Ria. Kebetulan saya jadi sering sharing dengan kaprodi yang lain. Jadi di sini kan ada mata kuliah inti di dalam prodi. Iya, mata kuliah inti. Nah, apakah ini yang sebaiknya menurut saran Ibu
mahasiswa itu sudah memenuhi dulu mata kuliah inti di prodi baru bisa keluar, atau mungkin memang tadi yang syaratnya yang kita tentukan di prodi begitu. Baiknya seperti bagaimana? Apakah karena kalau mata kuliah inti sudah diberikan kepada seluruh mahasiswa, mungkin minimal mereka sudah punya bekal kalau mereka keluar kampus begitu. Atau mungkin ada alasan yang lain atau bagaimana baiknya begitu, Bu Suning. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Untuk pengambilan mata kuliah yang inti, ya inti keilmuan dari program studi perlu kita bedakan antara pertukaran mahasiswa dengan program yang lain. Kalau pertukaran mahasiswa itu kan bisa kita lakukan kapan saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu kita ikat dengan sudah selesai mata kuliah ini. Ya, tidak perlu. Kalau yang model-model menerapkan keilmuannya, maka lebih baik memang mata kuliah intinya sudah diambil terlebih dahulu. Sehingga kita sarankan itu mahasiswanya ada di semester 5, 6, atau 7. Nah, kemarin ada masalah berkaitan dengan tawaran Kemendikbudristek, karena Kemendikbudristek kan menawarkan untuk mahasiswa semester 5 ke atas. Kemudian mahasiswa semester 5 itu pada daftar. Padahal di prodi semester 5 itu baru sibuk-sibuknya. Jadi ada mata kuliah yang diambil. Kemudian kami melihat potensinya, Ibu Bapak, kalau memang bekal untuk magang, kebetulan ikutnya magang itu sudah ada, sudah mencukupi, ya diizinkan saja. Nanti mata kuliah yang di semester 5 tinggal dibalik. Karena Bu, kami desain MBKM-nya itu di semester 6, Bu, bukan di semester 5, tapi syaratnya Kemendikbudristek di semester 5. Ya, sudah dibalik saja. Dibalik itu artinya mahasiswa ikut MBKM yang sekarang, nanti yang mata kuliah di semester 5 nanti diikuti di semester yang berikutnya, seperti itu. Tapi memang usul itu kan ya tidak semudah membalik tangan, pasti harus ada strategi-strategi yang dilakukan. Jadi itu kemarin beberapa permasalahan yang muncul. Jadi itu Bu Ria untuk jawabannya, makasih. Baik, terima kasih banyak. J, sama-sama. J, sama-sama. J, amin. Dari mahasiswa? Ya, kalau tidak saya saja bertanya ya Bu. Untuk penelitian yang program MBKM penelitian, apakah memang harus ada MOU dengan BRIN atau LIPI begitu Bu? Untuk penelitian tidak harus lembaganya LIPI atau apa. Bisa penelitian di kementerian, di bagian human resource atau di lembaga-lembaga yang lain. Jadi tidak harus LIPI atau BRIN. Oh, tidak ya Bu ya. Nah, kemudian untuk magang, kan ada ketentuan bahwa magang itu harus di istilahnya perusahaan yang istilahnya berskala nasional minimal, kan begitu ya. Tapi untuk kampus kami mungkin ya agak kesulitan untuk mengadakan MOU atau MOA dengan perusahaan-perusahaan yang berskala nasional. Jadi untuk magang saja, untuk program ini, saya sudah ke Kanwilkumham dan itu hanya dibatasi, tidak semua diboleh mahasiswa itu mengadakan magang di situ. Kemudian untuk Dudika pun, sulit sekali Ibu mencari perusahaan yang berskala nasional, jangankan internasional, nasional saja untuk MOU dengan kami. Itu intinya. Apakah memang tidak bisa dibuka kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil gitu Bu? Ya, mungkin tadi seperti yang saya contohkan tadi Ibu, jadi sebetulnya peluang itu ada. Jadi tidak hanya ke perusahaan-perusahaan besar. Kadang kami melihat ketika anak-anak ada di perusahaan kecil itu justru lebih bermanfaat. Artinya kontribusinya itu lebih banyak gitu ya. Kontribusinya lebih banyak. Cuma yang jadi perhatian rancangan belajarnya. Karena biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah ada program-program yang yang settle gitu ya, yang bisa dilakukan. Nah, ini yang rancangan belajarnya di perusahaan-perusahaan yang kecil itu yang perlu kita cermati bersama, bahwa nanti anak-anak itu di sana
belajar. Jadi tidak menghabiskan waktu atau take time saja menunggu waktunya selesai gitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dirancang. Oh iya, terima kasih ya Bu ya atas pencerahannya. Nah, kemudian untuk kewirausahaan, kembali lagi kewirausahaan. Ada beberapa mahasiswa kami yang mempunyai kewirausahaan yang istilahnya lumayan lah Bu ya. Nah, kemudian apakah kewirausahaan yang dirintis oleh para mahasiswa kami itu bisa dijadikan sebagai program MBKM atau bagaimana Ibu? Ya, ini menarik ya. Jadi mahasiswa sudah punya duluan. Ya, mahasiswa sudah punya duluan. Itu bisa kita rancang ya berkaitan dengan proses-proses yang ada di kegiatan wirausahaannya, katakanlah artinya mahasiswa tidak menerima begitu saja kegiatan yang wirausaha yang sudah dipunyai, tetapi mungkin ada hal-hal yang dilakukan di peningkatannya itu yang kita buat dalam bentuk program MBKM-nya seperti itu. Jadi sekali lagi ada rangkaian program, rangkaian kegiatan supaya bisa kita validasi bahwa dia itu mendapatkan kompetensi tambahan dalam program MBKM-nya. Jadi mungkin seperti itu Ibu, dan itu bisa saja kita lakukan ya, mahasiswa itu sudah punya gitu ya, dan kita juga bisa minta mahasiswa ini juga sharing ke yang lain ya, sharing mengenai usaha dan cara merintis usahanya seperti apa, itu mungkin bisa didesain seperti itu. Jadi nanti bisa difasilitasi dengan mata kuliah penyetaranya. Misalkan yang ada sekarang itu perlu dikuatkan dari sisi pelaporan keuangannya katakanlah, kemudian dikuatkan dari sisi pemasarannya, itu jadi bisa dibuat program-program seperti itu. Oh iya. Ya, sekarang saya sudah paham ya Bu ya. Jadi intinya tetap saja kita harus mengarahkan pada capaian pembelajaran daripada kegiatannya itu sendiri bagaimana. Karena masih kebingungan juga tentang kewirausahaan ini dan tidak menutup kemungkinan karena di universitas kami di Fakultas Hukum tentunya itu banyak sekali mahasiswa yang punya kewirausahaan, bahkan ada yang sudah mempunyai hak mereknya sendiri dan lain sebagainya, itu istilahnya sudah bisa diapresiasikan. Cuman kebingungannya adalah kami kalau misalkan akan mengadakan kegiatan MBKM ini untuk dimasukkan secara stagfam ke dalam kurikulum kami, nah itu akan kesulitan. Jadi masih ada beberapa perbedaan pendapat di antara para pejabat juga, para struktural yang menyusun kurikulum. Ini harus seperti apa gitu, dimasukkannya ke mata kuliah mana. Nah itu sepertinya itu intinya dari kewirausahaan ini, karena memang kalau digabungkan dengan kurikulum kami Fakultas Hukum itu sangat jauh berbeda, tidak ada yang namanya pelaporan keuangan, tidak ada tentang hal-hal seperti itu. Paling juga nanti kalau SDM-nya ke ketenaga kerjaan, paling hanya seperti itu Ibu, jadi terbatas untuk mata kuliahnya. Kesulitannya untuk kewirausahaan itu seperti itu. Dan kemarin juga Ibu R1 sudah mengatakan bahwa nanti untuk kewirausahaan akan diambil alih oleh inkubator bisnis di kami itu ada, sehingga untuk program dan lain sebagainya akan digabungkan ke inkubator bisnis. Itu intinya adalah demikian. Nah, kemudian satu lagi Bu, untuk pertukaran mahasiswa kami sudah mengadakan MOA dengan prodi lain di luar prodi hukum, satu universitas yaitu dengan IP ilmu pemerintahan FISIP dan juga KS kesejahteraan sosial. Tapi ketika kami meminta mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa kami, ternyata mereka hanya memberikan satu mata kuliah saja masing-masing. Kemudian kami juga mengadakan MOA dengan teknik informatika. Nah, ketika dengan teknik informatika itu banyak mata kuliah sampai mencapai 20 mata kuliah. Apakah nanti kemudian juga ada Batanghari juga, dari Batanghari Fakultas Hukum juga sebagai mitra kami menawarkan juga lumayan ada beberapa mata kuliah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa itu nanti akan mengambil seluruh mata kuliah dari satu prodi atau boleh berlain-lainan prodi, yang penting ada 20 SKS? Boleh berbeda-beda. Boleh berbeda-beda prodi,
Dan kalau kita mau maksimalkan 20 SKS juga 20 SKS, tentu dengan tujuan tadi memperkuat CPL. Iya, berarti boleh ya Bu ya. Jadi dari IP-nya, dari KS-nya asal tidak bentrok mungkin ya. Dan iya. Dan karena kemarin ketika kami mendapatkan hibah itu perancangannya tidak akan acaranya itu tidak daring tapi luring sehingga banyak sekali dana. Kemudian saya mengkonsultasikan, maka dana itu nanti akan diberikan sebagai kuota bagi mahasiswa yang ikut belajar daring gitu, yang pertukaran mahasiswa. Kan katanya boleh, makanya di sini saya mengundang para mahasiswa supaya tahu bahwa mereka kalau mengikuti program MBKM tentang pertukaran mahasiswa ini nanti akan mendapatkan kuota sebesar 400.000 untuk 1 semester, begitu Ibu. Rencananya seperti itu, tidak apa-apa kan sama, walaupun tidak sebesar yang diberikan ketika Permata Sakti dan juga ketika sekarang Kampus Merdeka, tetapi lumayanlah bisa menambah-nambah untuk mahasiswanya. Itu rencana kami. Nah, sekali Bu. Kemudian mahasiswa masih ada yang tanyakan tidak? Mumpung kita masih live sama Bu Suning karena sulit sekali menghubungi beliau. Butuh kesabaran ya Bu ya. Iya. Dari Batanghari mitra kami apakah ada yang ditanyakan? Mungkin masih ada ini dari Viola. Silakan Viola. Mahasiswa sepertinya ya Dek Viola. Mahasiswa dari Batanghari. Ya, silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempertanyakan sistem kontraknya Bu gitu. Ya. Mata kuliah yang ditawarkan ada rata-rata mata kuliah yang di mana semester 7 yang kami kontraknya. Sementara kami masih semester 5. Bisa nggak kami ngontrak yang di mana yang nggak dikontrak gitu nah. Kan yang dikontrak kan yang merah aja nih Bu, yang hitamnya nggak dikontrak. Bisa nggak kami ngontrak yang itu gitu? Oke, ya. Terima kasih Viola. Jadi mengenai pertukaran mahasiswa ini itu memang sangat terkait dengan PKS, jadi kontrak kerjasama antara prodi dari perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lainnya. Sehingga kalaupun mau ada semacam perbaikan atau mungkin melihat kondisi yang sekarang, ternyata kok nama mata kuliahnya banyak di semester 7, padahal kita inginnya Dek Viola ini posisinya ada di semester 5 gitu ya. Pengennya ada yang di semester 5. Mungkin ini fleksibilitas yang dilakukannya oleh prodi nanti akan seperti apa. Jadi nanti mungkin ini yang bisa menjawab mungkin dari tim Universitas Langlang Buana. Pada prinsipnya bisa kalau di PKS-nya difasilitasi. Monggo Bu, kalau mungkin ada hal yang ditambahkan. Iya Ibu, untuk ya Viola memang itu ada istilahnya per semester ya, tetapi kami tidak membatasi. Kalau misalkan memang saudara ada semester 5 tapi mau mengambil mata kuliah di semester 7 silakan saja, tetapi yang dicetak hitam itu belum tentu ada pesertanya. Maksudnya seperti itu adalah mata kuliah pilihan. Kalau misalkan memang sudah ada pesertanya itu baru boleh seperti gitu Viola ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk pendaftaran pertukaran mahasiswa antar prodi ini akan kami share melalui GF. Mungkin tadi nanti akan saya share kepada Bapak Kaprodinya ya, Bapak Sahabudin. Begitu Viola ya. Ya Ibu, sepertinya memang saya sudah luar biasa puas ya Bu ya. Saya sudah paham, sudah memahami dari MBKM ini. Dari asalnya saya mengetahui sepotong, sekarang sudah tidak sepotong-sepotong lagi. Yang lainnya apakah masih ada pertanyaan? Karena masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Tidak ada? Kalau misalkan memang tidak ada, saya apresiasi sekali kehadiran Ibu untuk secara live memberikan sosialisasi, memberikan wejangan atau pengarahan dan pencerahan kepada kami tentang MBKM ini supaya kami lebih paham lagi tentang kegiatan-kegiatannya. Terima kasih sekali Ibu atas kehadirannya, terima kasih juga atas ilmunya yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu. Amin. Mohon doanya. Ya, sehat selalu, Bu. Ya. Matur nuwun. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian acara sosialisasi implementasi kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah selesai dilaksanakan. Besar harapan kami bahwa program yang akan dilaksanakan ke depannya akan dapat bermanfaat sesuai dengan pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Bu Suning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.